Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kita ya itu pasti ingin hidupnya lebih baik, gitu ya. Pasti ingin kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kehidupan yang lebih baik itu? Tentunya kita harus memposisikan diri sebagai makhluk sosial, gitu. Makhluk sosial itu berarti bersinergi. Bersinergi itu apa? Berarti ada orang yang berkelebihan, ada orang yang kekurangan. Satu itu. Yang kedua, seandainya tidak ada orang yang kekurangan kayak gitu ya, kita tetap ada kewajiban. Maksudnya apa? Abu Bakar itu pernah diprotes oleh Umar bin Khattab gara-gara Umar bin Khattab tidak setuju memerangi orang yang menolak membayar zakat. Tapi Abu Bakar berkata bahwa aku tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat, karena kewajiban fisik atau kewajiban tubuh kita itu sholat, kewajiban apa yang dihasilkan oleh tubuh kita ya itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Artinya tidak bisa kita beribadah kepada Allah hanya sholat saja, puasa saja, itu nggak bisa. Jadi yang dihasilkan oleh tubuh kita itu harus dikeluarkan infaknya. Apa kurang kayak gitu ya, kita ngomong apa yang Allah berikan ke saya kurang. Oh, nek ngomong kurang itu pasti kita salah di dalam memandang hidup. Orientasi hidup kita itu salah berarti ya, itu menganggap kita hidupnya selalu kurang, begitu ya. Itu berarti kita orientasi hidupnya salah ya. Sebab di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menciptakan kemiskinan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kaya dan cukup. Jadi seandainya bapak dan ibu itu infak, bapak dan ibu tidak akan kekurangan. Rezeki kita akan tetap dicukupi oleh Allah. Lakukan golongan miskin, Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Ketika orang itu miskin, berarti dia salah di dalam memandang kehidupan. Apa? Penghasilan saya cuma 1.000, gitu ya. Penghasilan saya cuma 1.000 ya, sementara anak saya 5. 1.000 itu jelas kurang. Nah, jenengan ngomong 1.000 kurang kayak gitu ya, jenengan harus tahu di bawah panjenengan itu ada yang penghasilannya 50.000. 50.000 kurang, jenengan harus tahu di bawah 50.000 itu ada yang penghasilannya 20.000. Yang penghasilannya 20.000, jenengan jangan merasa kurang. Ada yang orang yang penghasilannya sehari 10.000. 10.000 yang kurang banget ke. Ada yang orang penghasilannya sehari 5.000. Kerja sebulan hanya diopai 150.000. Itu ada. Ada penghasilannya yang sebulan nek 200 perak tak ketone ora nana ya. Enggak ada. Apa malah ke 100 ke. Wes pokoknya memang saya bawa contohnya. Lah, nek jenengan ngomong kurang, Allah tetap memberikan pahala kepada orang yang paling berat ketika mengeluarkan infak. Ini yang diambil contoh yang mana? Yang penghasilannya berapa? Sing penghasilannya sing digo contoh. Sing penghasilannya 100 ya. Kalau sing penghasilannya 20.000 ya. Contohnya ya. Nah, begini Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang lebih besar kepada orang yang penghasilannya 20.000 daripada orang yang penghasilannya 100.000. Tergantung ketika berinfak itu kerasa ya berat yang mana. Nah, jenengan punya 20.000, jenengan infak 5.000 gitu ya. Nek atike kroso abot ketika memasukkan ke kotak infak, kroso gludak kayak gitu. Ya, artinya dia sebelum berinfak itu kerasa berat banget. Lebokna ora. Nanti kalau saya masukkan, engko jajannya anakku kepriwe? Lebokna ora.
lebokna mikirnya suwe lho. Itu yang kotak jalan itu berhenti di depannya itu ada 1/4 jam gara-gara mikir tadi. Lebokna ora. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim dimasukkan. Walaupun 5.000 tapi kotak itu bunyinya geludak, abot banget. Lah kemudian yang infaknya 100.000 ya, ini pahalanya kecil. Kenapa? Infaknya 2.000 rutik gitu. Itu nggak mawi mikir. Yang penghasilannya 100.000 infaknya 2.000, ke orang mikir jelas. Nah penghasilannya 20.000 infak 5.000 mesti mikir. Ya enggak. Jadi jenengan yang penghasilannya kecil ya kok tetap infak tapi di hati kerasa berat, itu pahalanya yang besar. Makanya jenengan nggak bisa berkesimpulan nyong kan melarat sing infak ya sing sugih-sugih bae ora dadi. Ya walaupun melarat itu harus tetap berinfak. Nyong ora duwe duit, nyong duwene 200 perak, nyong duwene 200 perak. Ya wis lebokno 200 perak kayak gitu. Tapi nyong jan puasa temenan nek 200 perak tak lebokna. Wis jenengan nek ora gelem infak 200 perak lha wong duwite 1000 infak 200 ora dadi. Udah jenengan sedekah yang paling ringan senyum. Ya gitu. Kalau senyum, nah itu setidaknya tidak membebani panitia gitu. Tidak membebani Lazis Al-Amin enggak. Nyuwun sewu Mas kayak gitu. Oke, keluarga bahagia. Kayak gitu. Ya. Kuwi nek jangan wis ora duwe temenan. Makanya mari bersama-sama ya. Jadikan apa ini? Sapamas Zizwah Al-Amin ini ya. Ini kita jadikan sebagai perantara kita untuk sedekah kayak gitu, atau infak atau apa zakat. Ya masukkan ke sini ya. Bukan ke sini ding, ini kotaknya banyak nih, nggak cuma satu ya. Jadi kalau ada kotak di rumah panjenengan, masukkan saja ke sini kayak gitu. Semakin jenengan berat memasukkan ke sini, semakin gede pahalanya. Seperti itu. Satu lagi, kita tidak akan miskin gara-gara infak, enggak akan miskin gara-gara infak, enggak ya. Seberapapun ya nyun sewu rumah panjenengan itu tetap jengkokna rubuh, mungkin saking miskinnya ya jengkokna rubuh kayak gitu. Dan jangan masih infak, pahalanya gede banget nah gitu. Enggak ada orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Masalahnya ada pada hati kita mau berbagi apa tidak gitu. Jadi kita usahakan infak semampu kita, syukur semaksimal semampu kita kayak gitu ya. Seberapapun penghasilannya itu. Syukur sih gede berkah ya daripada kecil nggak berkah ya kayak gitu. Kalau nggak bisa gede berkah ya kecil berkah lah seorang-orangnya ya. Baik seperti itu, mari bersama-sama kita fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat untuk berinfak di Zizwah Al-Amin. Begitu ya. Kalau belum tahu alamatnya di sini juga termasuk yang sedang melihat himbauan saya tidak hanya berlaku bagi yang offline ya. Yang online yang mengikuti channel ini, saya juga mengajak mari bersama-sama kita menyumbangkan, menginfakkan, menyedekahkan ya, sebagian apa yang Allah berikan kepada kita melalui Zizwah Al-Amin seperti itu. Semoga harta kita nanti menjadi bersih dan berkembang sebagaimana definisi dari zakat, infak dan sedekah itu. Inna rabbahu